Tuhan pasti menjaga dan merawat kalian ya. Kalian harus tetap menjaga sukacita. Mungkin kalian bosan, jenuh, dan bingung melakukan apa. Tapi kalian semua harus tetap di rumah saja ya. Kakak-kakak akan tetap menemani kalian dengan kirim pujian, doa, dan cerita tentang firman Tuhan. Tetap tersenyumlah. Tetap sukacitalah. Tuhan juga mengasihi kakak-kakak semua. Tuhan mengasihi adik-adik dimanapun kalian berada. Karena kasih Tuhan kepada kita, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Nah, adik-adik, lagu ini juga punya gerakannya loh. Ayo kita belajar bersama-sama yuk. Halo adik-adik, tadi sedang berkidung bersama kakak-kakak kan? Sekarang kita akan mendengarkan cerita ya. Tapi sebelum cerita, kita akan berdoa dulu ya. Ikutin kakak ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih atas Tuhan Engkau membawa kami tetap menikmati Dikau. Berkati kami semua, Tuhan menjadi anak-anak yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Kakak Yustanti akan bercerita tentang Tuhan Yesus memberiku air. Kalian tahu Abraham? Jadi di dalam Alkitab ada satu tokoh namanya Abraham. Abraham punya 2 orang anak. Namanya Ismail dan juga Ishak. Ismail ini adalah anak dari Hagar, budak Abraham. Sedangkan Ishak adalah anak dari Sarah, istri Abraham. Nah, Tuhan pernah berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan yang begitu banyak kepada Abraham, seperti pasir di tepi laut dan bintang-bintang di langit. Nah, mereka menunggu begitu lama, tapi setelah menunggu begitu lama, Sarah belum juga mengandung. Karena melihat hal itu, Sarah mengusulkan untuk memberikan hamba perempuannya Hagar kepada Abraham untuk menjadi istri. Dia pikir melalui memberikan Hagar kepada Abraham, si Hagar akan mempunyai seorang anak. Nah, ternyata benar, Hagar mengandung seorang anak. Dan mengetahui hal itu, Hagar merendahkan Sarah nyonyanya. Karena mendengar hal itu, Sarah merasa kesal dan marah. Dia menindas Hagar, dan setelah itu Hagar melahirkan Ismail. Bertahun-tahun kemudian, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka memberikan nama Ishak. Ishak. Nah, hati Sarah senang karena akhirnya dia mempunyai seorang anak. Nah, pada saat Ishak disapi, ia melihat Ismail dan Ishak bermain. Saat itu, Sarah berkata kepada Abraham untuk mengusir Abraham juga Ismail dari tempat mereka. Karena Sarah mengatakan kepada Abraham, karena mereka tidak akan mewarisi sesuatu pun dari Abraham bersama-sama dengan anaknya Ishak. Mendengar hal itu, Abraham sangat kesal dan sedih.
tapi Tuhan menghiburnya. Tuhan berjanji kepada Abraham akan menjadikan keturunan Ismail menjadi satu bangsa. Nah, keesokan harinya Hagar dan Ismail diusir. Mereka melewati tanah yang sangat kering. Mereka mengembara di padang gurun Betsheba. Hagar membawa air juga roti, karena Hagar tahu kalau nanti anaknya Ismail akan merasa lapar dan haus. Juga di sana sama sekali tidak ada tempat untuk berteduh. Nah, setelah itu ketika di padang gurun, Ismail berlari-lari, dia bermain-main, melompat-lompat, kadang-kadang menangkap kupu, sama dengan kalian juga suka main kan? Nah, sama dengan Ismail pada waktu itu. Karena di sana sangat panas, Ismail merasa lemas, jadi dia minta minum kepada Hagar ibunya. Dan ketika sudah menerima minum dari ibunya, dia merasa segar kembali, dia bermain kembali. Tapi karena begitu panas di sana, dia minta lagi minumnya kepada ibunya. Ibunya saat ibunya mau kasih air kepada Ismail, saat membuka penutup botolnya, ternyata di dalamnya tidak ada air setetes pun, dan mereka tidak punya sisa air lagi. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak punya air, di sana panas, pasti mereka akan mati kan di padang gurun. Kalau kalian di sana, misalnya kalian nggak ada air nih 10 hari, kalian pasti merasakan haus kan, nggak bisa mandi, nggak bisa minum air, apapun itu. Sama dengan mereka merasa lemas. Ismail maupun Hagar merasa lemas, saking lemasnya mereka nggak bisa bangun, bahkan nggak bisa berjalan lagi. Nah, saat itu karena khawatir kepada Ismail, Hagar membawa Ismail ke semak-semak dan menaruh Ismail di sana. Sama dengan ibu kalian kan, kalau kalian sakit pasti ibu kalian cemas kan. Nah, sama dengan Hagar waktu itu melihat keadaan Ismail sedemikian. Setelah itu Hagar menangis sambil berdoa. Dia menangis, "Oh, tolonglah anakku." Karena melihat ibunya sedemikian, Ismail juga ikutan nangis dan dia juga berdoa kepada Tuhan. Nah, kalian tahu tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa menyediakan air, hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan mereka, juga memberikan air kepada mereka. Karena itu Tuhan mengutus malaikat kepada mereka untuk menyampaikan pesan bahwa Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan akan menyediakan air bagi mereka. Nah, ternyata di sana ada sebuah sumur. Mengetahui bahwa di sana ada sebuah sumur, Hagar sangat senang dan dia segera mengisi kibratnya dan memberi Ismail minum. Jadi hanya Tuhan yang mampu mencukupi keperluan kita. Bahkan di dalam cerita ini juga Tuhan mampu menyediakan air bagi Hagar juga Ismail. Sampai di sini ya cerita kakak. Nanti ada kesimpulan dari Kak Samuel. Adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan cerita tentang Abraham, Sarah, Hagar, dan Ismail yang dibawakan oleh Kak Yustanti. Nah, hari ini apa sih penerapan yang harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari? Nah, Tuhan Yesus kan yang menciptakan segala sesuatu, termaksud segala alam semesta dan juga manusia Tuhan yang ciptakan. Nah, adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan di rumah pada hari ini? Nah, kita harus menghargai segala pemberian dari Tuhan. Salah satunya ada air, adik-adik, ada sinar matahari, dan juga ada yang lainnya. Nah, kita sehari-hari di rumah sangat memerlukan air. Seperti kita minum memerlukan air, kita mandi memerlukan air, memasak, mencuci, kita sangat memerlukan air. Nah, jadi dari itu kita harus memakai air secukupnya. Sehabis cuci tangan, kita harus menutup keran kembali. Ketika kita mandi, kita harus benar-benar mandi dengan baik. Kita harus menghargai pemberian dari Tuhan. Nah, bukan hanya air, adik-adik. Ketika orang tua kita masak di rumah, kita pun gak boleh memilih-milih makanan. Kalau kita memilih-milih makanan,
orang tua kita bisa sedih adik-adik. Nah, kita juga harus menghargai segala masakan yang orang tua kita masak bagi kita yang di rumah. Nah, adik-adik, jadi kesimpulannya kita harus menghargai segala pemberian dari Tuhan. Nah, maupun orang tua kita dan juga kakak-kakak kalian maupun kakak gembala yang ada. Nah, oke adik-adik, Kasam langsung mengajak hafal ayat ya untuk minggu depan. Kalian bisa menghafal ayat di rumah bersama dengan kedua orang tua kalian. Ikutin kakak ya. Hafal ayatnya di Mazmur pasal 23 ayat 2. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, adik-adik, demikianlah sidang hari ini. Ikutin Kasam berdoa ya. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah pencipta alam semesta. Engkau menciptakan segala sesuatu dan juga Engkau menciptakan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menjaga kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik dan juga taat kepada firman-Mu. Tuhan, terima kasih.